Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Taklim Masjid Raya Jakarta Garden City yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu dari rumah ke masjid, dari masjid nanti kembali ke rumah, Allah catat seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang tidak henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menyampaikan materi tentang proyek-proyek besar di bulan Ramadan, saya akan bertanya, ada hadiahnya? Satu, Pak. Buku, Bu. Ya, buku. Hari ini tanggal berapa bulan Sya'ban? Angkat tangan. Delapan. Ya, subhanallah. Hari ini tanggal berapa, Pak? 8. Berarti Bapak Ibu belum siap menyambut Ramadan ya. Masih ada 4 hadiah lagi, nanti akan saya tanyakan setelah ceramah. Soalnya apa yang saya ceramahkan ya, nanti ya insyaallah ya. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 8 Sya'ban. Artinya kalau Sya'ban ini berumur 29 hari, maka Ramadan berapa hari lagi? 21 hari lagi ya. Ramadan Bapak Ibu sekalian adalah bulannya orang-orang yang berburu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah variabel-variabel pintu gerbang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah ajang olimpiade orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa, ada sholat taraweh,
ada malam Lailatul Qadar, ada bulan untuk membayar zakat, di sana ada lomba tilawatil Quran. Semua ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyambut Ramadan 3 bulan sebelum bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i 2 bulan menjelang Ramadan menutup tokonya. Kebalik dengan orang Cakung, Ramadan datang malah buka toko kue bawang. Imam Syafi'i 2 bulan menjelang Ramadan menutup tokonya, dan beliau sudah mulai berlatih ikut bertanding dalam olimpiade nanti. Karena tidak mungkin orang yang tidak melatih di bulan Sya'ban dan bulan Rajab kemudian memenangkan bulan suci Ramadan, tidak mungkin. Maka Ramadan adalah ajangnya para juara, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 bulan menjelang Ramadan Rasulullah sudah berkhutbah dari masjid yang satu ke masjid yang lain, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Tuh Rasulullah ya. Nah kita ditanya tanggal saja nggak ngerti ya kan? Berarti belum siap. Alhamdulillah tadi ada mbak yang sudah nunggu-nunggu dari 3 bulan yang lalu ya mbak ya, dicatetin hari ini tanggal 8 bulan Sya'ban insyaallah. Maka mari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita gelorakan Ramadan ini ke dalam keluarga kita. Gelorakan Ramadan di jalan-jalan dengan memasang spanduk marhaban ya syahrul Ramadan. Gelorakan Ramadan di masjid-masjid, di musola-musola sekitar rumah kita. Artinya kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan ya. Maka langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah asyauqu bimaji Ramadan. Tanamkan kerinduan yang sangat dalam di dalam hati kita, rindu kepada Ramadan sebagaimana rindunya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ketika terpisah sekian lama. Kerinduan seorang yang beriman kepada Ramadan seperti kerinduan Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika terpisah. Kerinduannya seperti itu. Rindu enggak Bu? Bu, rindu enggak kepada Ramadan? Bapak rindu enggak? Rindunya harus 2 kali lipat, karena Ramadan kemarin kita nggak boleh sholat di masjid, betul? Ada yang sholat terawih lampunya dimatiin ya. Takut ditangkap ya kan. Ada yang ngumpet-ngumpet di lantai 2 ya kan. Imamnya kecil-kecilan suaranya ya. Maka Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat istimewa, menebus 1 Ramadan kemarin yang kita tertahan tidak bisa ke masjid. Ya Allah, mudah-mudahan corona engkau angkat ya Allah, Covid engkau angkat ya Allah, hafidna ya Allah, jagalah kami ya Allah, wahfadna wa anta khairun hafidho ya Allah, jaga negeri kami ya Allah, sesungguhnya engkau adalah penjaga yang terbaik ya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian kita berdoa, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berkailah saya di bulan Rajab, berkailah saya di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur saya sampai bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya isti'dadul jasad. Kita benar-benar mempersiapkan fisik kita. Karena puasa tidak semudah yang kita bayangkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong nanti siang atau Senin besok kontrol gula darahnya, kontrol tensinya, apalagi kolesterol, terus gula darah, asam urat ya Bu ya.
pastikan 20 hari ke depan kita ini terkontrol kesehatannya, tekanan darahnya normal, gulanya normal, uangnya normal, insya Allah ya. Karena apa? Orang yang sehat punya peluang melakukan aktivitas ibadah yang lebih tinggi. Tapi kalau hari itu Ramadan pertama, bapak atau ibu sakit, puasa lewat, sholat taraweh lewat, baca Quran lewat semua. Maka upayakan hari ini atau besok pagi bapak ibu memastikan diri pergi ke dokter siap untuk melakukan puasa. Kemudian silahkan jalan kaki ya untuk orang-orang yang umurnya sudah berapa ya, 45 ke atas, mulai besok pagi jalan kaki 1 jam ya. Karena kalau jalan kaki 1 jam, tekanan jantung akan normal, kolesterol normal, apalagi penyakit-penyakit yang lain mudah disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian setelah itu kita latihan puasa, mestinya dari bulan Rajab Bapak Ibu sekalian. Hari pertama puasa, bagi yang jarang puasa Senin Kemis, lakukan puasa, latihan dulu, nggak usah puasa dulu. Hari pertama sarapan jam 7, udah nggak usah makan apa-apa sampai sore, sampai kita nggak kuat. Tapi kalau ada yang traktir sate, nggak apa-apa, batalin ya. Karena memang belum puasa. Jadi latihannya bertahap. Hari pertama latihan sarapan dulu, kemudian tahan makanan sampai jam 4 atau jam 5. Hari kedua sarapan lagi, tahan sampai jam 6. Oh, ternyata kita sudah siap berpuasa ya. 2 hari itu kalau ada yang ngasih duren sikat, ayam bakar sikat. Tapi Senin kemudian kita mulai niat puasa Senin. Senin sudah normal, kencengin lagi menjadi puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dalam meraih puasa ya. Kemudian melatih membaca Al-Quran, melatih membaca Al-Quran ya. Jadi membaca Al-Quran tidak semudah yang kita bayangkan. Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Membaca Quran tidak semudah yang kita bayangkan. Habis sholat 5 lembar, habis sholat 5 lembar. Lisan mudah, tapi susah diamalkan ya. Seperti itu. Dilatih ya Bu ya. Mulai hari ini ibu baca Qurannya 5 kali. Habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh. Kalau ibu sudah stabil 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, maka bapak ibu akan menjadi pemenang dalam Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mulai berlatih bangun malam di bulan Sya'ban ini. Sisa 21 hari pastikan bapak ibu kemudian melakukan latihan-latihan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, yang terakhir kita akan masuk kepada materi kita, yaitu isti'dadul amal ya, proyek-proyek besar di dalam bulan suci Ramadan. Apa itu proyek-proyek yang harus kita canangkan sebelum Ramadan datang? Yang pertama adalah proyek meraih ampunan seumur hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu dari lahir sampai Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak punya dosa enggak, Pak? Ibu punya dosa enggak? Angkat tangan yang enggak punya dosa. Ntar saya tambahin dosanya, ya kan? Ya. Dosa kita banyak sekali Bapak Ibu. Allah memberikan peluang
1 bulan ini kita berpuasa dengan puasa yang istimewa, ya. Jangan ngomongin orang. Apa, Bu? Jangan ngomongin kejelekan orang. Maka puasa yang kemudian kita berghibah, kita mencaci maki orang, pahala puasa kita ditransfer oleh Allah untuk orang yang disakiti, untuk orang yang kita berhibah. Naudzubillah min dzalik. Maka puasalah, berlatih Bapak Ibu, ya. Mulai hari ini berlatih, dan puasa ini pahalanya sangat besar, ya. Pahalanya sangat besar, dan puasa ini adalah satu-satunya amal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal anak Adam maka untuk dia. Salat tarawih untuk dia, zakat untuk dia, haji mabrur untuk dia, yang lain untuk dia, illa syam, kecuali satu yang bukan buat dia, tapi fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah, ya. Jadi puasa itu diminta oleh Allah, dinisbatkan kepada Allah, puasa untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membayar orang-orang yang berpuasa. Mungkin bisa 700 kali lipat, bisa 1 juta kali lipat, pokoknya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dirusak, ya, puasa kita. Rencanakan rambu-rambu orang yang berpuasa supaya kita tidak melanggarnya, sehingga dosa kita sebelum kita diampunkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu proyek yang pertama. Proyek yang kedua adalah meraih pahala 1 juta pahala di bulan Ramadan. Siapa yang tahu pahala 1 juta dari mana? Bu, dari mana, Bu? Bapak, 1 juta pahala dari mana? Hah? Menghatamkan Al-Quran 1 kali, pahalanya itu 1 juta di bulan suci Ramadan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah, dari Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya berapa? 10, 1 huruf. 1 huruf 10 di bulan Ramadan, Allah akan lipatkan 10 sampai 700. Taruhlah kita mengambil 10 saja dikalikan, maka 1 hurufnya Allah akan berikan pahala berapa, Bu? 100 pahala. Alif lam mim, berapa, Bu? 300 pahala, ya. 300 pahala, ya. Di dalam Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, itu hurufnya ada berapa? 1.027.000 huruf, Bu. Berapa, Bu? 1.027.000 huruf. Kalau kita hatam 1 kali di dalam bulan suci Ramadan, kalikan 100, jadi berapa? 102.700.000 pahala untuk hatam sekali. Bagaimana Ustaz menghatamkan 1 kali? Kalau bapak dan ibu termasuk orang-orang yang sulit membaca Al-Quran, ambil 6 menit setelah sholat subuh. Sanggup enggak, Bu? Sanggup? Bapak sanggup ngambil 6 menit habis sholat subuh? Sanggup, ya? Itu pasti kalau bapak lancar, ibu lancar, 2 lembar dapat. Nanti duhur 6 menit, berapa jadinya? 2 lembar. Habis asar
Berapa? Dua lembar. Tapi saya yakin kalau ibu sudah niat satu hari lulus, besok paginya tidak 2 lembar tapi sampai 5 lembar. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum setan datang, kita ngaji dulu. Baca Quran itu susahnya memulainya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita baca 6 menit udah dapat 2 lembar, setan baru datang, setan kecelek, ya kan? Kita udah sampai 2 lembar. Kemudian setan menaburi debu, mata kita ngantuk, ya kan? Nah, setan kita tipu, ya kan? Setan belum datang kita udah dapat 2 lembar. Ibu sudah 2 lembar, bapak sudah 2 lembar, masih nikmat, lanjutin, sikat. Dapat 4 lembar, nikmat terus. Allah sedang memberikan karunia, mahabbah, kecintaan kepada bapak ibu. Jangan hentikan Al-Quran di tengah-tengah kenikmatan yang sedang kita dapatkan. Itu cara membaca Al-Quran. Kalau bapak ibu bisa hatam sekali di bulan Ramadan, maka bapak akan mendapatkan pahala 102.700.000 pahala. Itu berdasarkan analisa Imam Ibnu Katsir, ya. Menurut beliau satu Al-Quran hurufnya 1.027.000 pahala. Bagaimana cara menghatamkan 10 kali? Ada yang pengen hatam 10 kali? Sanggup nggak, Bu? Kalau bapak dan ibu bilang nggak sanggup, nggak akan sanggup. Tapi kalau saya sanggup, Ustaz, sanggup insya Allah. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran itu harus kita tantang, ya. Kenapa sih Ustaz kita ketika bulan Ramadan berlomba-lomba membaca Al-Quran? Karena imam para salafus soleh, para sahabat seperti itu. Ketika Ramadan datang, mereka menutup seluruh kajian kitab-kitabnya. Beliau berburu menghatamkan Al-Quran, sehingga Imam Syafi'i dalam 1 bulan hatam 60 kali. Allahu Akbar. Di bulan yang lain merendahkan tensinya, hatam 15 kali. Luar biasa. Kemudian Imam Qatadah hatam 10 kali, Imam Al-Aswad hatam 15 kali di bulan suci Ramadan. Kemarin di Cakung ada seorang pemuda bisa menghatamkan 17 kali. Ngajinya gimana ya, Bu ya? Hatam 17 kali, pemuda biasa. Kalau pemuda itu bisa, bapak pasti bisa kalau niat. Betul? Ya paling enggak usah 17 lah, 7 kali ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi itu para sahabat memperlakukan Al-Quran seperti itu, ya. Ustaz, mendingan dapat banyak apa sedikit tapi tartil? Ya mendingan tartil tapi banyak, ya kan? Jadi ada orang bertanya, Ustaz, mendingan kita tartil apa mendingan kita banyak? Ini pertanyaannya salah, nggak seimbang, bukan penyeimbang. Ustaz, mendingan mana? Ya mendingan tartil tapi banyak, ya kan? Karena ukurannya itu, kalau kita membaca Quran, tartil sudah memang harus, ya. Tartil harus. Jadi tidak boleh bertanya. Nanti nggak boleh ada pertanyaan, Ustaz, mendingan tartil apa mendingan banyak? Mendingan banyak dan tartil, ya kan? Ya, Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita mau mencoba menghatamkan 10 kali di bulan Ramadan, caranya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah untuk menghatamkan Al-Qur'an 10 kali. Jadi kita sudah mentaukidkan diri, meyakinkan hati kita, ruh kita udah disiapkan, maka kita minta kepada Allah sebelum subuh 30 menit 1 juz. Setelah subuh 30 menit 1 juz. Sebelum asar 30 menit 1 juz. Terus dalam waktu 5 kali sholat kita membaca Al-Quran 10 kali. Setengah juz, maka kita akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Kemudian untuk antisipasi barangkali kita ada kesibukan, nanti ketika menambah qiyamul lail di rumah, tolong sholatnya pakai Quran yang gede, taruh di meja, ya, untuk menambah
bacaan kita. Boleh enggak sambil sholat baca Quran? Boleh. Ini cara cerdas dalam menghatamkan Al-Quran, seperti itu. Maka insya Allah kita akan sukses menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah luar biasa. Al-Quran adalah asyifa, obat. Hancurkan COVID dengan baca Quran. Al-Quran adalah ar-ruqyah, ruqyah penyakit-penyakit kita dengan Al-Quran. Kesempatan bulan Ramadan, hancurkan corona, hancurkan COVID dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, yang tidak akan sanggup disentuh oleh makhluknya tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ini adalah sesuatu, para sahabat memperlakukannya Al-Quran ketika malam menjadi bacaan mereka, menjadi renungan bagi mereka, dan siang harinya mereka merasa kehilangan. Kita sudah begitu belum, Bu? Pak, udah belum? Malam kita baca Al-Quran, merenungi, siangnya kita merasa kehilangan. Gimana kehilangan orang kagak baca, ya kan? Apanya yang hilang, ya? Itu proyek yang kedua di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, proyek besar di dalam bulan Ramadan adalah mengambil puasa tetangga-tetangga kita, ambil semua pahalanya buat kita. Caranya gimana, Pak? Caranya gimana? Orang yang berpuasa kita ambil semua pahalanya. Caranya gimana? Memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Man fattara shaiman. Siapa yang membukakan orang-orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makanan kepada orang berpuasa, kutibalahu mithlu ajri, maka dia mendapatkan pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya. Gimana Ustaz caranya? Kita juga harus cerdas ketika bulan Ramadan. Modal dengkul, untung sebakul. Ya Bu ya. Modal dengkul, untung sebakul. Caranya, kalau kita orang yang pas-pasan, ngerti nggak Bu pas-pasan? Pas mau beli motor ada duit, ya kan? Pas mau beli rumah ada duit, pas mau ganti mobil ada duit, pas-pasan, ya. Nah, kita di tanggal 29 bulan Syaban kita beli beras 5 liter. Berapa Pak Haji harganya? 5 liter. Berapa? Berapa? Enggak. 5 liter berapa? Berapa? 40. Jarang belanja Bapak nih. Yang 10.000 ya Pak Haji ya. Bu, ambil Bu beras 5 liter. Seharga 10.000 per liter. 5 liter kita paket. 1 liter minyak bimoli berapa harganya? Tuh, nggak pernah belanja. Berapa Bu? Seliter bimoli berapa? Berapa? Saya tadi beli 15 Pak Haji. Ya. Saya mau ceramah, mau nyoba. Ini bimolo berapa 1 liter? Supaya nggak salah harganya di sini. Dan tolong belanja kepada tetangga. Betul? Di bulan Ramadan habiskan tetangga-tetangga kita beli semua barangnya. Jangan ke orang lain. Setuju? Jangan serupiah pun uang kita dimakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Nggak usah jauh-jauh, udah bayar parkir, ya kan? Habis parkir beli gorengan yang tadi nggak dihitung, ya kan? Tapi kalau di tetangga kita kurang-kurang dikit, boleh, ya kan? Belanja di tetangga kita, coba kita belajar. Dan kalau beli sama tetangga, jangan nawar. Jangan nawar. Beli buah di tukang buah di pinggir jalan, nawarinnya 30, dibanting 15, boleh nggak Mas? Ya Allah. Jangan, kasihan. Jangan ditawar, karena mereka dari Kramat Jati bawa ke sini, ya Allah. Begitu ditawarin bapak dan ibu menyakitkan dia, terutama beli dukuh.
Sekilo berapa bang? 30. 20 boleh enggak? Baru nawar aja udah ngambil 3 dimakan, ya kan? Bangkrut tuh saudara kita, ya kan? Ya jangan ya. Kemudian satu teh cap botol yang isi kecil-kecil 10, satu ikat berapa Pak? Bapak jarang belanja ya Pak? 5.000 ya. Satunya berapa? 500. Mie goreng 7 berapa? Satu bijinya? 2,5 mah di agen. Kita janji loh, kita akan belanja di warung tetangga. Tadi saya belanja 3.000 kali 7 berarti 21.000. Total Bapak Ibu, Ibu membuat paket seharga 91.000. Besar apa kecil? Kecil. Ya, kasih rokok Ustaz, jangan kasih rokok ya kan. Nggak usah kasih rokok ya. Nah, 91.000 kita antarkan kepada tetangga kita. Pastikan dia adalah orang yang puasanya rajin. Maka beras 5 liter insya Allah itu keluarga yang isinya 5 akan sahur dengan beras dari kita, akan berbuka dengan minyak gorengnya dari kita selama 5 hari. Berarti 5 kali 5 berapa? 25 orang. Maka saat itu kita dengan modal 91.000, Ibu sudah ngambil puasa orang 25. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa bersedekah di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Siap berapa paket Bu? Pak, siap berapa paket? Kira-kira dengan 10 paket harta kita kurang apa enggak? Enggak akan. Mana kosomalun min sodakotin, demi Allah tidak akan pernah berkurang harta disebabkan karena bersedekah. Ayo berpacu bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah ini luar biasa Bapak Ibu. Sebulan yang lalu saya itu parkir di Alfamidi, enggak beli tapi pengen sholat di Al-Huda di Penggilingan, sholat duhur. Nah, setelah sholat duhur, saya melihat ada orang duduk termangu, dari wajahnya kayaknya nggak punya duit Bu. Karena orang yang punya duit kelihatan wajahnya. Bener nggak Pak? Kelihatan. Ibu yang punya duit kelihatan dari sini. Bapak-bapak juga, ya kan? Tapi insya Allah kayaknya punya duit semua di rumah. Amin ya rabbal alamin. Saya parkir mundur, ngelihat orang itu kayaknya tukang cangkul itu, borongan yang ini udah Bu. Ya, tahu ya Bu ya, yang bawa pengki terus bawa cangkul, cangkulnya masih bersih. Berarti dia belum mendapatkan proyek. Ibu bagi-bagi udah dapat proyek nih. Dia belum dapat proyek. Kayaknya belum makan. Saya datengin. Pak, udah makan siang? Belum. Tadi saya nyari 10.000, nggak ada Bu. Kita kan kalau mau sedekah nyari yang paling kecil, ya kan? Nyari 10.000 nggak ada. Ada saku lagi nyari yang 20.000 nggak ada. Nyari yang 50.000 nggak ada juga. Cuman ada 2 lembar. Ada mata uang berapa lagi kalau 50.000 nggak ada? 100. Saya ambil, setan datang. Jangan, banyakkan. Akhirnya saya masukin lagi, saya mundur, ya kan? Tapi nggak tega ngelihatnya. Akhirnya saya rem lagi, ambil, jangan ntar jadi 100 doang, ya kan? Kan kalau 200 diambil 100, tinggal 100, setan datang, itu nanti tinggal 100 loh, ya kan? Ditukar aja dulu, masa mau sedekah tuker, ya kan? Akhirnya saya nekat Pak, nekat. Jadi sedekah itu harus nekat. Kalau ibu nekat, Allah juga nekat balasnya. Amin ya robbal alamin. Akhirnya saya, ya Allah, mudahkan saya mengeluarkan uang ini. Saya datengin, Pak, ini buat makan siang ya Pak? Iya Pak, banyak banget Pak. Ya nggak apa-apa. Dia berdoa kali ngeliatin saya terus, karena jarang kali yang ngasih ya, biasanya kecil ya. Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tapi saya yakin udah hatam saya masalah sedekah. Saya bab sedekah udah hatam, nggak akan pernah ragu, ya kan? Saya udah ketika bersedekah kita nggak berpikir apa-apa.
Tapi keimanan kita mana koso malun min sodakotin, tidak akan pernah apa bu? Berkurang harta disebabkan karena sedekah. Malam-malam saya ngisi ceramah akekahan. Kebetulan handphone saya Xiaomi lagi pecah kacanya. Udah Xiaomi pecah yang 2 giga, ya kan. Itu kan mainannya anak SD buat PJJ, ya kan. Tapi handphone saya memang kayak gitu, pecah. Lagi hang karena banyak sekali datanya. Dipencet sama Sohibul Bait sambil dengerin ceramah, dia mencet tek, baru muncul setengah menit 1 huruf A gitu kan. Akhirnya dia taruh lagi. Nah, luar biasa. Saya pulang di situ ada besek ayam bakar kaki 5. Ada ya? Ayam bakar kaki 5 2 biji. Kalau Ustadz kan beseknya 2, ya kan? Nggak baca apa-apa tuh Ustadz tuh 2 beseknya, ya kan? Nah, di atasnya ada kertas sama bungkusan. Ternyata itu handphonenya 1, amplopnya 1,5 juta. Biasanya kan 300 amplopnya. Ini 1,5. Karena saya ringan ketika memberi, Allah ketuk hati orang ini, lebih ringan lagi. Setelah saya pulang, saya kaget, saya buka ada handphone. Setelah saya tanya ke toko, berapa nih Pak? 3.200.000. Lumayan nggak Bu? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nih di bulan Ramadan jangan segan-segan bersedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti seorang petani menanam 1 butir padi, tumbuh menjadi 7 batang padi. 7 batang padi Allah akan hiasi setiap batang padi 100 butir. 1 kali 7 kali 100 700. Saya nggak sampai 700. Saya cuma sampai 45 kali. Lumayan. Ibu mau nggak Bu sedekah diganti 45 kali? Mau? Nah, itulah Allah. Ketika berbisnis dengan kita, Allah tidak akan pernah berhitung, manakala kita juga tidak melakukan hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong Bapak Ibu bikin 5 paket. Antrin kepada tetangga. Diatur tanggal 1, tanggal 3, kemudian kita tos-tosan memberikan makanan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Coba lagi malam Lailatul Qadar, dia berbuka dengan beras yang ibu bapak kasih. Akan terjadi apa di mata Allah Subhanahu wa taala? Ini cara cerdas dalam bersedekah di bulan Ramadan. Siapa yang 10 paket berarti 910 ya, 910.000, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa 250 orang. Ditambah puasa kita 30, berarti berapa? 280 orang. Genapkan beberapa paket sehingga kita meraih puasa 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Siap? Siapa yang siap angkat tangan? Bu, angkat tangan Bu. Ya, kalau yang siap saya doain. Pak, angkat tangan Pak. Angkat tangan Pak. Ya Allah, yang angkat tangan kuatkan mereka ya Allah. Yang gak ngangkat tangan kuatkan juga ya Allah. Suruh angkat tangan aja kebaikan gak mau, ya kan. Ini Bapak nih bikin saya capek nih ya. Proyek yang berapa Bu sekarang? Proyek yang keempat adalah membangun 70 istana di surga. Pengen? Ya Allah, membangun 70 istana di surga. Coba amalannya apa? Bapak angkat tangan. Amalannya apa? Ketika membangun 70 istana di surga. Amalannya apa? Perlu saya kasih hadiah? Pak, sini Pak. Mestinya dipancing dulu nih. Amalan di bulan Ramadan
yang bisa menyebabkan Allah membangunkan 70 istana di surga? Siapa? Ayo jawab. Bu? Ya. Sholawat. Sholawat hanya dibalas oleh Allah. Ya udah buat ntar ya. Amalannya mana Ustaz? Man shalla fi yaumin wa lailatin ithnata asyrata rakaatan. Nanti di bulan Ramadan, siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka Allah bangunkan untuk dia istana di surga. Dan istana enggak satu, banyak istana-istana yang Allah bangunkan untuk orang yang menjaga sholat 12 rakaat secara istiqomah. Kita latih di bulan Ramadan. Mana? Arba'an qoblad duhri, 4 rakaat sebelum duhur. Ustadz, saya nggak dapat 4 rakaat, bisa diqodok setelah ba'diyah duhur. Ya, proyek kita di bulan Ramadan 4 rakaat sebelum duhur, pastikan bapak dan ibu mendapatkannya. Kalau tidak, diqodok sehabis sholat ba'diyah duhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Udah berapa Bu? 6. Wa rakaataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Maka bapak ibu akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sanggup? Ini kan kerjaan biasa Pak Haji, ya kan? Tinggal volumenya aja kita pertahankan. Apalagi yang sudah pensiun harus dapat nih, ya kan? Apalagi udah pensiun, waktunya banyak, udah jangan mikirin macam-macam, nggak usah mikirin jualan di bulan Ramadan, ya kan? Jualannya di bulan Sa'ban. Kemudian pada tahun ini Indonesia tidak diperkenankan umroh, ya Bu? Haji juga kayaknya enggak ya? Karena apa? Ibu nggak punya duit. Ya. Jadi hari ini kayaknya disebabkan karena Covid mungkin barangkali atau yang lain, kita tidak mendapatkan haji dan umroh, ya. Maka ketika Allah menutup satu pintu, Allah buka pintu yang lain. Kita akan mengambil pahala haji dan umroh selama 1 bulan, haji dan umroh 30 kali. Amalannya apa? Salat suruh. Ibu nggak mau sih. Sudah 2 buku ya untuk hadiah, tinggal 3 buku. Ya betul. Proyek haji dan umroh 30 kali adalah salat syuruk, ya. Bagaimana caranya Ustaz? Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid. Siapa yang salat subuh berjamaah di musholla, thumma qa'ada, kemudian duduk. Habis salat subuh, duduk. Yadkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari jam berapa? 5.56, betul. Jam 5.56 itu saat matahari terbit. Kemudian kita tunggu 5 menit sampai 10 menit. Thumma shalla rakaataini, kemudian salat 2 rakaat. Maka kanat lahu kajri hajatin wa umratin, maka dia mendapatkan haji dan umroh tamatin, sempurna. Haji dan umroh sempurna ya Rasul, sempurna. Tuh. Jadi nanti kalau Bapak habis sholat syuruk dari masjid, walaupun belum haji, boleh dipanggil Pak Haji, Pak Haji Sarki, ya. Kalau Ibu Haji Surkiyah, ya. Bu Haji Surkiyah. Bisa nggak Bu? Ustadz itu kan laki-laki Ustadz, ibu-ibu boleh di rumah. Iya, ibu udah kecewa aja tadi ya kan. Jadi ibu udah pada merengut, wah itu mah kerjaan laki-laki ya kan. Ibu juga bisa di rumah. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki,
ibu boleh di rumah, caranya sama ya, cuman beda tempat. Ibu boleh sholat syuruk di rumah, caranya sama, sholat subuh, kemudian duduk zikir, itu insyaallah seperti haji dan umroh. Amalan yang keenam ya, membangun proyek perlindungan dari api neraka. Jadi membangun benteng pertahanan dari api neraka supaya kita ada jalan tol, kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amalnya apa, Bu? Amalnya apa? Jadi di bulan Ramadan ya, terutama bapak-bapak, tolong proyek ini dibangun ya, benteng perlindungan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman, siapa yang salat 40 hari berturut-turut, enggak boleh kepotong, fi jamaatin, berjamaah. Bisa Bapak? Bisa? Bisa. Oke. Siapa yang sholat karena Allah 40 hari berturut-turut berjamaah, ada tambahannya, yudrikut takbiratal ula, mendapatkan takbirnya imam. Sanggup? Nggak ada yang jawab. Insya Allah ya. Kita insya Allah aja lah ya kan? Kita jalani, kita latih mulai hari ini. Siapa tahu mulai hari ini dapat 21 di bulan Sya'ban, tinggal nambah 10 hari di bulan Ramadan. Gagal maning ya kan. Nanti mulai bulan Ramadan 30 hari dapat, sebelum ada adzan kita sudah datang, takbir imam kita udah di belakangnya, maka dia kutibat lahu baro'atan ya. Dia setelah sholat berjamaah 30 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia ditetapkan oleh Allah baro'atan, 2 kebebasan, baro'atu minan nar, Allah akan bebaskan dari api neraka, berarti masuk ke surga. Wa baro'atu minan nifaq, dan Allah bebaskan dia dari sifat-sifat orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Kita kebut ya 2 menit lagi ya. Proyek yang ketujuh adalah proyek meraih doanya para malaikat. Kita ngintip kapan nih malaikat doain kita. Siapa yang tahu? Sedekah subuh ya, ibu sedekah subuh, bapak sedekah subuh ya. Kalau kita bersedekah subuh, malaikat turun dari langit, Allahumma a'ti munfikon kholafan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak berlipat-lipat. Kapan lagi? Ketika kita sahur, maka dalam puasa kita jangan pernah meninggalkan sahur. As-sahuru akluhu barokah. Makanan sahur itu berkah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Coba bayangkan, untuk orang-orang yang makan sahur, maka jangan pakai jengkol. Jangan lagi sahur pakai jengkol. Lagi diberikan solawat oleh Allah sama malaikatnya. Sahur yang bagus apa Ustadz supaya kita puasanya kuat? Pertama, air panas putih, kemudian kurma 3 biji yang gede-gede, kemudian nasi sama rendang. Insya Allah puasanya stabil. Itu cara puasa yang stabil. Jadi didoakan oleh para malaikat, diberi sholawat oleh Allah. Apa sih sholawatnya Allah? Kucuran rahmat, pendampingan impian, kucuran pengabulan doa, itu sholawatnya Allah kepada kita. Tapi sholawatnya malaikat kepada kita adalah doa. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Kemudian bagi bapak-bapak, sop yang pertama ketika sholat 5 waktu, ambil sop pertama ya.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang merebut shaf pertama. Diberikan solawat, ya Allah, luar biasa. Jadi selama Ramadan, bapak-bapak rebutan shaf pertama. Ya. Caranya ngerti nggak? Taruh aja sajadah di situ, ya kan? Iya, kita harus cerdas, Pak. Taruh aja sajadah di sini. Merebut juga nggak akan berani, ya kan? Sajadahnya yang bagus, yang empuk, yang tebel. Sajadah siapa ya? Nggak bakalan macam-macam. Walaupun kita terlat, tetap mendapatkan shaf pertama. Mau dijual juga boleh. Siapa tahu ada yang berani 1 juta, ya kan? Ayo kita bayarin 1 juta. Ada nggak? Kalau bapak shaf pertama ada yang bayarin 1 juta, jual nggak? Enggak ya, Pak ya? Enggak ada yang mau beli juga. Mendingan jangan dijual, ya. Situ shaf pertama, yaitu adalah doa-doa para malaikat, ya. Nah, kemudian kita sholat taraweh lakukan. Mendingan sendirian apa mendingan berjamaah sholat taraweh? Berjamaah, ya. Jangan kemudian merasa sholatnya paling khusyuk. Saya mah sholatnya ntar, ya. Karena kalau ibu bapak sholat taraweh sendirian, nggak tahu rokaatnya karena ngantuk. Ya, betul. Nah, ada dalil. An Abi Dar, dari Abu Dar radhiyallahu an, innar rajula idza shalla ma'al imam. Apabila seseorang salat tarawih bersama imam, hatta yang sharifa, sampai selesai, sampai witir. Ya, husibalahu qiyamul lailatin, maka dia terhitung salat tahajud 1 malam suntuk. Amin ya rabbal alamin. Tuh Pak, salat tarawih itu bagusnya berjamaah, ya. Bapak pilih 21 apa 23 apa 11? Semuanya sama, ya. Jadi Rasulullah salatnya 11. Salat 23 itu sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagusan yang 23 apa yang 11? Ayo, bagusan yang 23 apa yang 11? Bagus yang 23 tapi bacaannya tartil, daripada 11 tapi cepet-cepet ngebut 7 menit. Betul? Iya. Kalau ada sholat taraweh 7 menit, jangan ikut, terlalu cepat, ya. Jangan ikut, ya. Nah, itu man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang sholat taraweh karena iman dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu, ya. Masih sampai jam berapa sih kita? Masih kuat nggak Bu? 1 jam kuat nggak Bu? Saya nggak kuat. Ya kita singkat ya Bu ya. Masih banyak beberapa, tapi kita langsung meraih malam Lailatul Qadar. Jadi persiapkan fisik, ya. Jadi Bapak Ibu jaga kesehatannya, jangan sampai awal kenceng nih, kenceng. Sholat tarawehnya aminnya kenceng banget, ya kan? Lah ketika malam ke-20 muntaber, mundur tanpa berita, nggak sholat lagi. Ini kemana sih bapak-bapak? Pada pulang kampung, padahal enggak di rumah, kecapean. Jaga fisik, ya. Di Ramadan tuh jaga fisik, makanannya benar-benar dijaga. Tadi apa sahurnya? Kurma, ya, rendang, ya. Nah, bukanya itu jangan banyak-banyak. Begitu buka, kurma lagi 3, susu kurmanya 1, ya kan. Lontongnya 2. Habis itu baru sholat tarawih. Habis sholat tarawih makan, apa katanya, ya, itu. Nah, malam Lailatul Qadar ini nggak ada yang berselisih. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang indahnya, kebaikannya lebih dari 1000 bulan.
1000 bulan berapa tahun Bapak Ibu? 83 tahun. Artinya kalau Bapak Ibu besok mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak melakukan dosa besar, dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Malam Lailatul Qadar mendapatkan julukan malam sepanjang umur manusia. Betul? Satu malam beribadah mendapatkan pahala ibadah berapa? 83 tahun. Kalau ibu mendapatkan Lailatul Qadar 40 kali, bapak juga 40 kali, berapa tahun kira-kira? Berapa? Saya suka nih matematikanya Lailatul Qadar ya. Jadi kalau bapak ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar 40 kali ya, maka bapak ibu ibadahnya di hadapan Allah sudah 3332 tahun. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mengalahkan umatnya Nabi Nuh yang umurnya berapa? 1000 tahun. Pantasan Rasulullah bersabda, innal jannata hurimat alal umam. Sesungguhnya surga diharamkan untuk umat-umat yang lalu. Umatnya Nabi Adam belum boleh, umatnya siapapun belum boleh, hatta tadkhuluha ummati, sampai menunggu umatku masuk surga. Tuh Bu, senang nggak jadi umatnya Rasulullah? Senang. Umurnya pendek tapi masuk surganya duluan. Amin ya Rabbal alamin ya. Ya, kemudian banyak berdoa di bulan Ramadan. Itulah Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu baru sebagian kecil ya, ibu bisa dibaca-baca di buku-buku pelajaran lagi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Ya Allah, yang hadir di sini ya Allah berikan kesehatan ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kami beribadah kepadamu. Berkailah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Berkailah kami dengan menghatamkan berkali-kali Al-Quran ya Allah. Hatamkan salat tarawih kami ya Allah. Hatamkan puasa kami ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.